Raja kejam itu panggil ratusan hero dari dunia lain buat ngelawan kegelapan dan pasukan iblis yang super kuat. Tapi ada satu hero yang malah ditolak dan dibuang ke pelosok kerajaan. Nasib hero ini kayaknya suram banget. Tapi gimana ya kira-kira kalau dia ternyata punya kekuatan super tersembunyi yang baru nongol nanti? Ceritanya dimulai pas si hero dipanggil ke dunia ini sebagai kandidat nomor ke-98. Selamat datang hero Banaza di tanah magis Krayret. Sambut mereka, bingung. Banaza nanya, ini di mana sih? Gue ngapain dibawa ke sini? Si cewek yang ngomong tadi ngejelasin, ini tempat transit. Tugas lo nanti ngelawan kegelapan. Banaza yang heran ngeliatin cewek itu punya kekuatan malah ngeluarin unek-uneknya. Ada yang gak beres nih kayaknya. Katanya gue kandidat hero gede, tapi kok kayak asisten ya? Cewek itu malah ngasih semangat. Lo gak tahu aja, kekuatan tersembunyi ada di dalam diri lo. Ayo, kita jelajahi Krayret. Banaza yang bingung nanya balik, emang ini negara apa sih? Soalnya di dunia gue gak ada negara kayak gini. Pas ngeliat keluar jendela, Banaza langsung melongo. Wah, keren banget. Gue belum pernah dengar negara kayak gini deh. Apa ini negara yang suka barteran sama dunia lain ya? Batin Banaza mikir. Kayaknya gue beneran di dunia lain deh. Cewek itu kemudian menjelaskan situasinya. Karena perang panjang melawan pasukan iblis, kerajaan mereka ambruk dan hancur parah. Makanya, mereka pengen banget nyembah dia. Kerajaan kita mutusin buat manggil pahlawan dari dunia lain. Para pahlawan itu berhasil ngalahin Raja Iblis dan ngusir pasukannya. Kata cewek itu. Dia bingung. Tapi apa nggak lebih gampang kalau mereka nyari pahlawan yang kuat dari negara mereka sendiri aja? Setelah ngobrol itu, dia dibawa masuk ke ruangan penuh penyihir yang lagi ngeliatin bola kristal. Cewek itu bilang kalau para pahlawan yang dipanggil dari dunia lain itu dapat berkah dari langit dan punya skill yang nggak bisa dipunyai orang lain. Dia kemudian nunjukin jalan ke arah kristal itu. Pas berdiri di depan kristal, kristal sihir itu bersinar dan nunjukin status kau. Kekuatannya jelek banget. Tenaga 9, pertahanan 8, kemampuan 6, kekuatan sihir 1, dan dia sama sekali nggak punya kekuatan supranatural. Cewek itu langsung kaget. Kamu nggak punya kekuatan kehidupan atau kekuatan supranatural lainnya? Ini cuma kemampuan rata-rata cowok dewasa biasa. Kamu nggak punya kemampuan spesial. Banaza ngakuin. Memang benar, aku udah bilang aku cuma pedagang. Para penyihir yang ngeliatin mereka langsung menganggap ini kegagalan besar. Buang aja dia ke dunianya lagi. Kita harus cari pahlawan lain yang lebih cocok, teriak mereka. Tapi masalahnya, portal pemindahan udah ditutup. Si cewek pelayan itu datang lagi dan ngasih tahu kalau ada pria legendaris yang mirip kayak dia. Bedanya, kekuatan sihir, energi, dan fisiknya di atas 999. Orang ini ngomong dengan penuh percaya diri bahwa dia ditadirkan buat nyelamatin dunia. Para warga langsung ngerubutin dia dan bilang, kamu pahlawan kita, tolong selamatkan kami. Raja pun mengumumkan kalau si pirang ini adalah pahlawan yang mereka cari. Semua orang langsung ngerayain dan ngeluain kau. Bingung. Banaza nanya ke cewek yang dia temuin tadi, emang pada ngapain sih? Aku gak diurusin sama sekali. Cewek itu cuma bilang kalau lagi pesta dan nawarin Banaza minum. Itu lagi dan nanya, kenapa aku masih di sini? Kamu inget aku kan? Aku kan udah terpilih. Cewek itu kaget lihat dia masih ada dan bilang, terus kenapa kamu masih di dunia ini? Portalnya udah ditutup. Makanya kamu gak bisa balik. Banaza pun ngerti kalau dia mungkin terjebak di dunia ini. Cewek itu yang namanya Vanessa shock dengar hal itu. Banaza kemudian ngadu ke Raja tentang masalah kepulangannya. Raja ngaku kalau mereka salah udah nggak ngembaliin Banaza ke dunianya dan memutuskan buat ngasingin Banaza dari negara mereka. Di dalam kereta, dia inget kata-kata Raja yang minta maaf dan nyuruh dia tinggal di hutan Delaves di sebelah utara. Di dunia barunya, dia dikasih izin khusus buat tinggal. Terus pas dia naik kereta ngobrol sama kusirnya, si kusir malah bilang, maaf, saya dilarang ngomong sama kamu. Dia bingung lah ya kan, dia kan penasaran. Terus ngerayu si kusir. Ayolah, ngobrol dikit napa. Akhirnya dia nanya si kusir siapa. Dan si kusir cuma jawab, ya ini kerjaan saya. Banaza kaget banget, di dunia dia, enggak ada spesies yang lebih rendah dari manusia dan bisa diajak ngobrol. Soalnya, spesies lain biasanya dianggap budak. Si kusir ngeles. Kita bukan budak, tapi ini memang tugas saya. Di situ Banaza baru sadar. Oh iya, gue kan dari dunia lain. Lalu kita dibawa ngeliat kehidupan Banaza sebelum dipanggil ke dunia lain. Temannya nanya,
Ini semua bawaan loh. Mereka lagi di tempat pengiriman barang. Dan ada cowok yang bilang bisa ada tambahan 45 kotak tergantung negosiasi. Cowok itu nyuruh Banazah tunggu bentar sambil mereka siapin sarapan. Di dunia lama, orang-orang ngeliatin Banazah dengan tatapan heran. Mereka ngomongin, kenapa dia ngasih uang ke non-manusia? Mending dia kasih ke temannya sendiri. Mereka takut nanti para non-manusia juga minta dikasih uang. Terus temen Banazah yang non-manusia itu ngomong, gue ini dari suku iblis, kamu gak wajib bayar kami. Banazah tetap kasih dia uang tambahan, tapi Banazah bilang, tunggu aja sampai lo dagang sama gue. Kalau gak ngasih uang, nanti gak enak. Tiba-tiba ada cewek yang datang dan ngomong, tolong deh, setuju aja sama Tuan Banazah. Kalau dia udah pengen lakuin sesuatu, dia gak bakal berhenti sampai keinginan itu terkabul. Habis itu, kita lihat berbagai spesies pada seneng sama apa yang Banazah lakuin. Mereka bilang, kita semua bakal ngikut Tuan Banazah. Tapi, manusia lain di sekitar situ malah suat ngeliat Banazah baik sama spesies lain. Banazah mikir, apa ya ada dunia yang gak ngediskriminasin manusia dan spesies lain? Terus Quen bilang, ada orang-orang di kerajaan yang ngomong kayak gitu. Mereka gak mau orang lain berteman sama spesies lain. Banazah jawab, menurutku itu aja. Kamu kan punya teman dari berbagai macam ras. Tiba-tiba muncul cahaya kuat dan Banazah menghilang dari dunia itu. Quen bingung karena gak bisa ngelihat Banazah lagi. Balik ke masa sekarang. Banazah muncul di hutan. Kusir kereta nganterin dia ke sana dan bilang, sesuai perintah, saya nganterin kamu ke hutan de la Fes. Banazah bilang, seru juga ya perjalanan 20 hari sama kamu. Si kusir ngingetin Banazah tentang rumor soal para demon yang suka nongkrong di daerah itu dan nyuruh dia hati-hati. Abis itu, dia pergi naik kereta. Banazah mikir, selama 20 hari perjalanan, enggak ada desa atau bahkan orang satupun yang kulihat. Mereka cuma ngasih aku tas aja sebagai permintaan maaf. Apa isinya harta karun? Biar deh aku lihat. Dia buka tas itu dan nemuin 100.000 koin logam, 20 baju, 8 senjata, dan 3 peralatan bertani. Banazah ngeh kalau sekarang dia bisa bangun rumah dan gak usah khawatir soal makanan sama tempat tinggal buat sementara. Dia ngeluarin pedangnya dan bilang, pedang ini kayaknya cocok banget buat ngelawan pasukan demon. Tiba-tiba muncul binatang buas yang nyerang Banazah. Banazah motong binatang itu jadi potongan kecil. Tapi pedangnya malah patah. Kayaknya level Banazah lagi naik dan muncul simbol infinity di semua skill yang dia punya. Banazah bingung ngeliatin simbol itu. Ini tanda apa sih? Maksudnya apa? Katanya, kemungkinan pas dia masih di istana. Statsnya jelek sampai dia nggak bisa baca semua huruf di bahasa mereka. Banazah kayaknya nggak sadar kalau simbol infinity itu artinya kemampuannya udah meningkat drastis. Tiba-tiba, suara misterius ngomong, skill spesial sekarang aktif. Banazah kaget banget dapat kemampuan sehebat itu. Banyak banget skillnya. Gue nggak mungkin hafal semuanya, keluhnya. Sistem kemudian ngasih peringatan tentang deteksi magic tersembunyi yang bisa menarik monster terdekat. Banazah ngerti dia bisa canceling magic ini. Jadi dia langsung nonaktifkan teknik tersebut. Setelah itu, dia nyari tempat buat tinggal dan sadar kalau hutan ini tercemar magic berbahaya. Muncul pesan yang nanya apa dia mau memurnikan magic ini dan membersihkan hutan. Ya, kalau gue bisa ya gue lakuin. Jawabnya, BTW, sisa kekuatan sihir gue berapa ya? Soalnya gue harus tinggal di sini. Setelah itu, dia ngeliat kalau hutan itu emang lagi dibersihin dari magic. Di istana, anak raja cewek dateng ke Banazah dan bilang, meskipun dia nggak berguna, ini terlalu kejam. Ayah, kenapa kamu buang pahlawan lainnya? Raja cewek itu ngejelasin kalau hutan itu habitat para iblis, markas mereka buat ngebikin pasukan. Dia nyuruh anaknya buat tinggal di sana. Vanessa bilang situasinya penting buat mereka juga, terutama buat Banazah yang harus ngelawan pasukan iblis. Apalagi dia kan pahlawan gagal. Ada kabar masuk dari bawahannya. Sihir suci tingkat tinggi udah berhasil diaktifin. Raja langsung ngomong, wah, ternyata si hero pilang itu berhasil ngelakuinnya setelah pergi dan latihan. Hero pilang itu sukses ngelakuin skill suci tingkat tinggi yang butuh bakat 100 tahun. Jelas dia pantas disebut pahlawan. Tapi, pelayan itu ngasih tahu kalau sihir suci itu nggak datang dari hero pilang, tapi dari arah selatan, tempat yang lagi dituju hero. Mereka ngelihat sihir itu dari hutan dan si hero pilang belum sampai di sana. Jadi mereka kaget banget.
Diceritain juga kalau sihir pemurnian adalah sihir level tertinggi yang bisa ngebersihin sel sihir gelap yang nempel di badan manusia. Sihir ini bisa ngebasmi badan iblis dari dalam. Biasanya sihir ini dilakuin dengan ngumpulin semua penyihir kerajaan. Ini adalah senjata sihir pamungkas. Di tempat lain, kita lihat Banaza lagi ngomong di hutan. Hutannya tenang. Banaza bingung gimana cara ngecek mana yang tersisa pakai sihir pemurnian. Dia kira kekuatan sihirnya berkurang. Tapi dia kaget pas tahu kekuatan sihir dan statusnya balik normal. Levelnya udah naik jadi 367 dan kekuatan sihirnya tetap enggak terbatas. Dia bingung kenapa levelnya naik cuma gara-gara pakai sihir. Dan kenapa simbol anehnya enggak berubah. Kayaknya tampilan statusnya dinonaktifin. Tapi dia inget kata-kata pelayan istana yang bilang kalau tampilan statusnya ngeliatin level sihir rata-rata. Dia ngira kekuatan sihirnya emang rendah banget sampai tampilannya error dan ngeselin kalau nggak ngeliatin statusnya. Setelah itu, dia matiin notifikasi dan ngomong, semoga nggak ada kerusakan parah. Layarnya terus ngasih informasi ke Banaza. Dia dapet tahu kalau hutan Jeti bersih gara-gara sihirnya dan proses pemurniannya udah selesai. Masalahnya, dia nggak boleh tinggal di kota. Soalnya, kalau dia masuk atau keluar kastil, para penjaga bakal ngebunuhnya. Tapi tenang, ada kabar baik. Dia dapat notifikasi kalau dia bisa pakai sihir transformasi buat ngubah penampilannya. Dia nyoba ngubah dirinya jadi cewek, tapi gagal total. Dia bilang, "Mes mau kalau gue masuk dan keluar kota kayak gini, nggak ada yang bakal ngenalin gue sebagai Banaza." Masalah selanjutnya adalah jarak ke kota. Naik kereta butuh 20 hari, tapi tahu-tahu ada notifikasi yang nanyain dia mau nggak pindah ke kastil pakai sihir teleportasi. Dia kaget pas tahu tiba-tiba udah ada di kastil. Di duniaku, cuma penyihir level tinggi yang bisa pakai sihir teleportasi. Lah, di sini orang biasa kayak Elo juga bisa, katanya. Ternyata, sihir teleportasi di sini beda. Sihir ini bisa dipakai buat pindah ke tempat yang pernah dikunjungi sebelumnya. Bahkan bisa sekalian ngajak orang lain. Banaza kemudian nyoba pakai sihir teleportasi buat balik ke dunianya. Tapi nggak mempan. Ya udah. Kayaknya emang nggak mungkin balik ke duniaku. Gumamnya, ya udahlah, mending cari duit dulu biar bisa hidup di sini. Dia mikir mau daftar ke guild di dunia ini, mungkin dia bisa ngelamar jadi pembasmi hama atau penjaga. Tapi kayaknya dia belum bisa masuk ke Adventurous Guild. Ada notifikasi lagi. Kota Krioru ternyata punya asosiasi hero. Dia terus jalan ke depan dan bilang, "Wah, enak juga ya tinggal di dunia ini." Pas masuk ke Adventurous Guild, dia disambut sama cewek yang ngejelasin kalau level para adventurer ditentukan dari performa mereka. Cewek itu ngejelasin soal sistem guild mereka. Gampangnya gini, level makin tinggi, misi yang bisa diambil juga makin susah dan pastinya cocok sama kemampuanmu. Lo bisa ambil misi walaupun bukan anggota guild. Tapi bayarannya bakal lebih gede kalau masuk ke asosiasi hero. Mereka nawarin perawatan gratis buat lo kalau pakai kekuatan penyihir mereka. Intinya, cewek itu ngerekomendasin Banaza buat daftar guild. Banaza ngeliatin cewek itu sambil mikir, wah, struktur guild mereka mirip kayak di duniaku ya, karena ngerasa sistemnya oke. Banaza setuju buat daftar, tapi pas cewek itu bilang biaya pendaftarannya 1 koin perak. Banaza langsung ngeles, gue belum dapat koin perak dari istana, bisa pakai koin emas nggak? Cewek itu ngangguk santai, bisa dong, tenang aja. Oh ya? 1 koin emas itu sama kayak 10 koin perak? Yah, Banaza bingung. Di satu sisi dia butuh kekuatan dari guild. Tapi di sisi lain dia belum kerja dan dapat duit. Karena itu, dia nanya nama cewek itu. Tiba-tiba dia inget omongan pelayan istana kalau dia nggak boleh pakai nama asli walau udah diubah penampilannya. Jadi, dia bilang ke cewek itu, daftarin nama gue sebagai folio aja. Baru aja selesai daftar, tiba-tiba muncul anak cewek yang nyari pengawal buat nganter dia ke hutan Labhasa. Para petualang di sekitar situ langsung nawar. 20 hari perjalanan itu jauh banget. Cewek kecil, kalau kamu sediain kereta dan makan, gue baru mau nerima permintaanmu. Banaza yang nguping obrolan itu langsung ngah. Bukankah itu hutan tempat gue dulu tinggal? Dia kemudian ngedekatin cewek itu dan nanya, boleh nggak gue anterin lo ke sana? Cuma bayaran yang lo tawarin gak gede. Gimana menurut lo? Cewek itu bingung. Emang lo yakin mau nerima kerjaan ini? Soalnya bayarannya dikit. Banaza ngeyakinin, santai aja. Gue pernah ke hutan Labhasa sebelumnya. Kalau lo cuma pengen pergi, gue bisa anterin pakai sihir teleportasi. Para petualang itu ngakak nggak percaya.
Mana mungkin bocah culun kayak gitu bisa pakai teleportasi. Ngelesnya payah amat, kata mereka. Dia ngaku-ngaku penyihir rank yang bisa teleportasi segala. Tiba-tiba, muncul cewek lain yang mengaku sebagai pengawal kerajaan. Dia langsung nunjukin pedang ke kau dan nyuruh kau menjauh dari cewek yang tadi. Udah ku bilang kamu bisa teleportasi, tapi kayaknya kamu bukan penyihir tingkat tinggi yang jago pakai sihir kayak gitu. Memangnya apa tujuanmu? Lanjutnya. Dia bingung, soalnya beberapa hari yang lalu nggak ada yang mau nerima permintaannya. Tapi sekarang tiba-tiba ada yang mau nerima dengan imbalan yang minim. Ini mencurigakan. Cewek pengawal itu pun ngomong, jangan-jangan kamu mau macam-macam sama cewek itu. Kayak nyulikin, ngebudakin, atau jual dia. Mulai sekarang kita sebut Banaza sebagai Folio. Oke, lanjut. Folio selaku yang punya permintaan Jetty panik. Wah, gawat kalau ketahuan sama kerajaan. Mereka Jetty curiga banget sama gue. Harus cepet jelasin kesalahpahaman ini, pikirnya. Folio pun nyoba ngajak mereka pergi bareng. Kenapa kita nggak pergi bareng aja? Nanti hadiahnya bisa kalian ambil semua. Si satria kerajaan ngingetin, kalau kamu berani macam-macam, mati kamu di tangan gue. Folio ngiyain aja omongan satria itu. Oke, sip. Mereka lalu pindah ke tempat sepi dan mulai ngelakuin ritual teleportasi ke dalam hutan. Para petualang itu kaget pas beneran nyampe di hutan. Wow, keren. Ini beneran hutan di Lavasa, seru mereka. Penyihir kecil yang ikut mereka ngomong. Teleportasi jarak jauh kayak gini cuma bisa dilakukan sama penyihir level top. Folio ngeles. Santailah. Gue cuma petualang biasa. Paling nggak gue masih bisa pakai sihir kayak gini. Tapi si satria nggak percaya gitu aja. Folio pun duduk dan minta maaf ke cewek tadi. Cewek itu bilang nggak apa-apa karena ini cuma kesalahpahaman. Tiba-tiba, si cewek kecil nanya, kok partikel iblisnya hilang semua? Biasanya hutan ini penuh sama partikel iblis. Folio hampir keceplosan ngakuin dia yang ngebersihin partikelnya. Tapi untung aja dia dapat notifikasi kalau ngasih tahu soal sihir pemurninya ke pihak iblis itu berbahaya. Jadi dia cuma ngeles, ya, iblis dan manusia emang nggak akur. Ternyata, cewek kecil itu adalah iblis taring serigala dan sihir aktifnya lagi ngubah dia jadi manusia. Para jagoan kita langsung kaget. Si satria pun maju dan nyuruh cewek kecil itu ngaku siapa dia sebenarnya. Mereka semua langsung ngeluarin senjata dan nunjukin ke cewek itu. Cewek itu bilang dia cuma mau pergi ke hutan iblis buat tinggal di sana. Situasinya jadi mencurigakan. Para jagoan kita nggak percaya gitu aja sama omongan cewek itu. Si satria cewek cerita kalau beberapa hari yang lalu, Kastil Krayret dapat laporan dari persekutuan petualang. Laporannya tentang ada orang yang ngajak-ngajak pergi ke hutan iblis dan ada cewek yang mencurigakan. Cewek kecil itu malah ngomong dengan nada serem dan bilang dia adalah adik perempuan dari Venjaro, salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis. Dia berubah jadi serigala buas dan bilang dia nggak berdaya. Dia ancam Folio, lo bakal nyesel udah ikut campur, dan sekarang kalian semua bakal mati. Kemudian dia bilang ke Folio, gue bakal ngebantai mereka semua biar lo jadi mangsa terakhir gue. Dia langsung nyerang si satria. Tapi untung aja Folio sigap nyelamatinnya. Folio pun bingung dan nanya ke cewek itu, sebenarnya apa yang lagi terjadi di sini? Apa ini semacam sihir? Monsternya nyerang lagi. Tapi dia bilang minimal cewek itu punya nyali. Terus dia ngelak lagi sambil ngedumel gak mungkin kabur karena harus ngelindungi 4 orang. Tiba-tiba dia inget soal sihir teleportasinya. Jetty, tanpa nyentuh layar, sihirnya aktif cuma dengan bayangin pencet tombol. Dia langsung pakai sihir teleportasi dan berhasil ngebaikatin mereka berempat. Si serigala kaget dan bingung kemana perginya mereka. Cewek serigala bilang, abangku nitipin ini ke aku dan pengen kasih ke pemimpin. Kenapa kamu sendirian aja? Kamu mau jadi makananku sendiri nih? Dia jawab, santai aja. Enggak ada niatan buat mati kok. Dan begitulah episode pertama animenya tamat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan pencet notification biar nggak ketinggalan update terbaru ya.